Kebiasaan yang ternyata bikin logika kita tumpul tanpa kita sadari. Seringkali kita merasa sudah melakukan banyak hal dalam sehari, tapi di akhir hari, rasanya tidak ada satupun hal yang benar-benar masuk ke dalam pikiran atau mendewasakan jiwa kita. Kita terjebak dalam rutinitas yang seolah-olah produktif, padahal sebenarnya kita sedang memberi makan ego dan menumpulkan ketajaman berpikir kita sendiri. Selamat datang di Jejak Diri, tempat kita duduk sejenak untuk melihat lebih dalam ke dalam cermin kehidupan yang mungkin selama ini luput dari perhatian. Kebodohan itu sebenarnya bukan soal angka kecerdasan yang rendah, tapi lebih kepada kebiasaan-kebiasaan kecil yang perlahan-lahan mematikan kemampuan kita untuk merenung dan memahami hakikat hidup. Kebiasaan pertama yang paling sering menjebak kita adalah keinginan untuk selalu terlihat benar di depan orang lain. Banyak dari kita yang lebih sibuk menyiapkan bantahan saat orang lain bicara, bukannya mendengarkan untuk mengerti. Ketika ego sudah menutupi akal, kita tidak lagi mencari kebenaran, tapi hanya mencari pembenaran atas apa yang kita yakini. Padahal, dalam setiap obrolan, ada kesempatan untuk belajar hal baru. Menutup diri dari pendapat orang lain hanya karena merasa paling tahu adalah jalan tercepat menuju kejumudan berpikir. Kita lupa bahwa ilmu itu luas, dan kita hanyalah manusia yang dibekali akal yang sangat terbatas, jika tidak mau terus diasah dengan kerendahan hati. Selanjutnya, kita sering terjebak dalam kebiasaan mengonsumsi informasi yang serba cepat dan instan. Media sosial sudah melatih otak kita untuk hanya bisa fokus selama beberapa detik, lalu berpindah ke hal lain. Ini membuat kita kehilangan kemampuan untuk berpikir mendalam atau kontemplasi. Kita jadi malas membaca tulisan panjang, malas memverifikasi data, dan langsung percaya pada judul yang heboh. Padahal, kebijaksanaan itu butuh proses pengendapan di dalam hati dan pikiran. Tanpa kemampuan untuk fokus pada satu hal dalam waktu lama, otak kita perlahan akan kehilangan daya analisisnya dan hanya menjadi penampung sampah informasi yang tidak berguna. Kebiasaan ketiga adalah ketakutan kita pada kesunyian. Banyak orang yang merasa tidak nyaman jika harus sendirian dengan pikirannya sendiri, sehingga mereka selalu mencari distraksi, entah itu musik, video, atau obrolan kosong. Padahal, kesunyian adalah ruang di mana introspeksi terjadi. Di sana, kita bisa bertanya pada diri sendiri tentang tujuan hidup dan hubungan kita dengan Allah. Jika setiap detik waktu luang diisi dengan kebisingan luar, kita tidak akan pernah punya waktu untuk mendengarkan suara hati nurani. Ketajaman berpikir justru lahir dari ketenangan, bukan dari keramaian yang tanpa henti. Lalu ada kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain melalui kacamata duniawi saja. Kita sering merasa bodoh atau gagal hanya karena melihat pencapaian orang lain yang tampak berkilau di permukaan. Kebiasaan ini membuat kita tidak fokus pada potensi unik yang kita miliki dan justru sibuk meniru gaya hidup orang lain. Kita jadi kehilangan kejujuran pada diri sendiri. Dalam pandangan yang lebih dewasa, setiap orang punya jalannya masing-masing. Fokus pada pertumbuhan diri sendiri dengan rasa syukur jauh lebih mencerdaskan daripada membuang energi untuk iri pada apa yang dimiliki orang lain. Kebiasaan kelima adalah seringnya kita mencari jalan pintas untuk segala hal, termasuk dalam belajar atau menyelesaikan masalah. Kita ingin hasil yang cepat, tanpa mau melewati proses yang melelahkan.
Padahal, ketangguhan mental dan kecerdasan itu ditempa lewat kesulitan dan kesabaran. Mencari hacks atau cara cepat memang terlihat cerdas di permukaan, tapi sebenarnya itu membuat kita tidak benar-benar menguasai apapun. Kesabaran dalam berproses adalah kunci agar ilmu itu benar-benar meresap ke dalam tulang sumsum kita, bukan sekadar menempel di permukaan ingatan yang mudah luntur. Kebiasaan keenam yang jarang disadari adalah terlalu banyak bicara daripada bertindak. Kita sering merasa pintar hanya karena bisa mengomentari segala hal, padahal kita sendiri tidak melakukan apa-apa untuk memperbaiki keadaan. Energi yang seharusnya digunakan untuk perubahan nyata justru habis menguap melalui kata-kata yang tidak perlu. Orang yang benar-benar bijak biasanya lebih banyak diam dan mengamati, karena mereka tahu bahwa setiap kata yang keluar akan diminta pertanggungjawabannya. Menahan diri untuk tidak selalu berkomentar adalah bentuk pengendalian diri yang sangat tinggi dan mencerminkan kematangan berpikir. Terakhir, kebiasaan yang paling fatal adalah merasa bahwa semua kepintaran dan keberhasilan yang kita raih adalah murni karena usaha kita sendiri. Kita lupa bahwa ada kekuatan besar yang mengizinkan semua itu terjadi. Ketika kesombongan intelektual mulai masuk, kita jadi berhenti belajar karena merasa sudah sampai di puncak. Padahal, sejatinya manusia itu tidak tahu apa-apa jika tidak diberi petunjuk olehnya. Menjaga hati agar tetap rendah di hadapan Sang Pencipta adalah dasar dari segala jenis kecerdasan yang sejati. Tanpa itu, sepintar apapun kita di mata manusia, kita sebenarnya sedang berjalan dalam kegelapan. Mari kita mulai lebih peka dengan apa yang kita lakukan setiap hari. Perubahan besar seringkali dimulai dari kesadaran untuk menghentikan kebiasaan-kebiasaan kecil yang ternyata merugikan diri kita sendiri. Kalau menurut kamu, kebiasaan mana yang paling sulit untuk diubah? Silahkan tulis pendapat kamu di kolom komentar agar kita bisa saling belajar. Jangan lupa dukung channel Jejak Diri ini dengan cara subscribe dan bagikan video ini ke orang-orang yang kamu pedulikan. Sampai jumpa di perjalanan mengenali diri selanjutnya.